Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Tamakum mustafa syahru wa antil maqlah. Nakhusma syekhana wa li muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita diperkenan oleh Allah untuk kita hadir melaksanakan salat subuh berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita melaksanakan salat subuh berjamaah di subuh hari ini akan menjadikan pahala yang besar yang diterima oleh Allah, menjadi kesempurnaan ibadat kita, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat, ketika Allah hadirkan satu persatu manusia di hadapan Allah untuk disidang, untuk dihisab amal ibadat mereka, maka dalam hadis dikatakan, kalau Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikatku, kalau amal ibadah hambaku solatnya sempurna, maka tulislah sempurna. Kalau kurang, tulislah kurang. Tetapi ketika Allah mengatakan kalau kurang, coba tengok di dalam amal ibadah hambaku, adakah ibadah sunnahnya, adakah solat sunnahnya. Maka kalau ada amal ibadah daripada solat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil ibadah sunnah itu, sempurnakan amal ibadah solat wajibnya. Sempurnakan solat wajibnya dengan solat sunnatnya. Demikian juga kalau di antara hambaku ada terdapat yang kurang daripada zakatnya, tengok ada tak zakat sunnahnya, itu sedekah. Sedekah infak yang kita buat itu ada sedekah sunnah. Kalau kurang ternyata, misalkan dalam zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, minta maaf untuk kita sama-sama menjadi renungan kepada kita. Kalau ikut aturan PK-nya, aturan fiknya, zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan itulah makanan asas, itulah yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Maksudnya kualiti beras yang kita bayar sebagai zakat fitrah yang kita makan, maka itulah kualitinya. Misalkan kalau kita makan tiap hari di rumah basmati kah, beras hidup, tentu mahal harganya. Ada yang satu yang 5 kampit itu 12, 13, ada yang 15. Yang kita makan di rumah mungkin yang 30, yang 5 kampit atau 10 kampitnya.
Tapi ketika kita ikut membayar zakat fitrah dengan bayaran dengan nilai duit misalkan 7 ringgit, itu beras rata-rata mungkin macam rambutan, apalagi beras yang tempatan yang harga dalam 7 ringgit. Sedangkan yang kita makan di rumah itu yang mahal. Dalam aturan PK-nya, beras yang kita makan hari-hari di rumah, maka kalau kita keluarkan zakat fitrahnya, maka beras yang mahal itulah. Nah, sementara sekarang kita mengikut yang kita makan mahal, tetapi ketika bayar zakat fitrah, kita bayar yang beras yang standar, yang bawah. Kalau kita tengok di sini, tentu bahasanya tak adil kan? Itu pun kita 7 ringgit pun kalau boleh kita minta tolak pula kan? Jadi kalau kita nak bayar tu, kita bawa misalnya kira ada 5 keluarga, 5 kali 10, lebihnya akan jadi lebih baik, kurang jangan. Sebab kita makan di rumah tu beras yang mahal, yang berkualiti, harganya pun lain. Katalah dalam bayar zakat fitrah kita itu yang tidak sempurna, sebagai dalam hadis tadi, maka Allah akan tanya, tengok ada tak impak sunnahnya, sedekah sunnah hambaku? Kalau ada, ambil, sempurnakan kepada zakat yang wajibnya. Di seluruh amal ibadah kita yang wajib, kalau kita ada haji misalkan, haji, sepatut haji itu adalah paling sempurna, itu adalah haji mabrur. Status haji itu haji mabrur. Ternyata hamba Allah ini melaksanakan haji tak sampai ke haji mabrur, kurang misalkan. Yang di bawah mabrur satu tingkat. Taklah haji mabrur, kalau haji mabrur haji yang ditolak, haji yang tidak diterima oleh Allah. Haji juga diterima, cuma tak sempurna. Kata Allah Ta'ala, tengok ada tak ibadah haji sunnahnya? Ibadah haji sunnah maknanya haji kita yang kedua, ketiga dan keempat. Macam tu juga umrah. Umrah wajib 1 kali seumur hidup, haji wajib 1 kali seumur hidup, selebihnya adalah sunnah. Kalau ternyata haji yang wajib kita adalah haji yang ternyata kurang sempurna, Allah perintahkan kepada malaikat untuk lihat ada tak ibadah haji sunnahnya. Kalau ada, sempurnakan kepada yang wajib. Ternyata hamba tadi itu berarti 2 kemungkinan, 2 keadaan. 1, hamba-hamba Allah yang ibadahnya sempurna. Selain ibadah-ibadah mereka sempurna, mereka juga ada ibadah sunnah. Maka kalau ibadah mereka sempurna, maka ibadah sunnah itu adalah sebagai bonus, sebagai tambahan, plus. Yang kalau ditanya orang yang dah meninggal dunia, kalau ditanya kepada mereka, kalau kamu dihidupkan semula, apa yang kamu nak buat? Dia akan jawab, saya nak solat 2 rakaat. Berarti betapa besarnya ibadah, nilai ibadah solat fardu kita. Nah, macam mana keadaan orang yang kurang amal ibadah dia tadi? Solat tak sempurna dalam melaksanakan, solat juga cuma solat sendiri di rumah, solat bersendirian di office, ataupun kita dalam perjalanan kadang-kadang kita temukan sempat kita berjemaah dalam perjalanan musafir. Tapi kebanyakan itu kita akan menemukan kita solat tu terpaksa solat sendirian. Mungkin kita terlepas sebab jam, sampai di surau, di RNR, kita terpaksa singgah untuk solat, orang dah habis solat. Bahkan juga kita nak ikut solat berjemaah, tunggu tak ada orang, kita pun takbir Allahu Akbar, harap-harap ada orang yang mengikuti kita untuk kita dapat solat berjemaah. Ternyata berdiri di samping kita, dia solat sendiri juga. Itu keadaan realitinya. Berarti kalau kita solat tidak berjemaah, berarti solat kita tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, macam mana agar nanti ketika penghisapan di akhirat supaya sempurna? Maka Allah akan perintahkan kepada para malaikat untuk melihat ada tak
solat sunnah kita, solat sunnah, baik itu solat qabliyah, ba'diyah yang terutamanya. Maka solat qabliyah, ba'diyah, solat qabliyah subuh, apalagi yang paling besar. Paling besar ibadah solat sunnah itu solat sunnah, atau dengan istilah itu solat sunat fajar. Itu solat sunnah sebelum solat subuh. Solat subuh disebut dengan solat fajar. Pahala dia, Masya Allah, tak mampu kita untuk menghitung besarnya. Maka tu dengan habis bahasa Nabi gambarkan, pahala solat sunat qabliyah subuh itu adalah lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Betapa besarnya dunia yang kita duduk ini. Bukan hanya bumi yang kita duduk, tetapi 7 lapis langit, alam semesta yang hanya Allah yang mengetahui besarnya. Maka dikatakan selain Allah, masih Allah alam. Alam itu berarti dunia. Kalau planet yang kita duduk, bumi termasuk, ternyata bukan yang paling besar. Ada lagi planet yang lebih besar daripada bumi, yang 10 kali ganda besarnya daripada bumi. Belum langitnya, belum planet-planet yang lain. Maka dengan salat qabliyah subuh, kalau kita sempat buat di rumah, untuk kita sampai ke surau mungkin dah qomat, ataupun kita cepat-cepat pergi ke surau, kita sempat buat solat sunnah qabliyah subuh, kita mendapatkan pahala lebih baik, bahkan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu yang kita harapkan nanti ketika solat kita dihisab oleh Allah. Paling pertama dihisab adalah solat. Ternyata solat kita, na'udzubillah, kurang sempurna. Allah akan tutup dengan solat sunnah kita. Kita harapkan solat wajib kita sempurna, solat sunnah kita juga sempurna, artinya sah. Maka sempurnanya solat itu dilaksanakan berjemaah. Kalau kita melihat kepada apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita, Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjemaah seumur hidup. Satu kali pun Nabi tidak pernah solat berjemaah. Hatta sampai ketika subuh hari Isnin, hari wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, dipapah atau diangkat oleh Sina Ali dan Sina Fadal kiri kanan. Kaki Nabi itu terheret, diangkat untuk solat berjamaah. Ditunggu oleh para sahabat. Nabi tak keluar Nabi dalam keadaan seperti itu. Tapi Nabi tetap juga memimpin solat subuh berjamaah. Yang mana ketika agaknya Nabi tak keluar, dah lama dah, maka Abu Bakar pun pimpin solat. Manakala Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi keluar, Sayyidina Abu Bakar berundur. Nabi suruh tetap di tempatmu, makanakum. Tapi tetap Abu Bakar berundur ke belakang untuk mempersilahkan Nabi menjadi imam. Sedangkan dah takbir, dah masuk solat. Maka Nabi pun memimpin solat. Selesai solat, Nabi tanya, "Wahai Abu Bakrin, kenapa kamu tak dengar arahan saya? Saya perintahkan kamu tetap menjadi imam, pimpin kaum muslimin solat berjemaah. Kenapa kamu terus berundur?" Jawaban yang bijak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Tidak patut anak Abu Quhafah solat sementara di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu kisah terakhir Nabi solat subuh. Selepas itu dalam kurang lebih waktu, dikatakan waktu duha, gempar Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka kalau kita melihat, merujuk kepada pendapat majoriti ulama, jumhur ulama, sehingga mereka berpendapat bahwa hukum solat berjamaah itu adalah fardu ain.
kalau melihat kepada perbuatan Nabi yang Nabi tidak pernah tidak berjemaah. Alhamdulillah kita bermazhab mazhab Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa solat fardu kifayah, solat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ada yang buat sekumpulan, yang buat di lingkungan kita, maka yang lain tidak berdosa. Alhamdulillah. Maka itu saya katakan di awal tadi, kita yang hadir di subuh hari ini, mungkin nanti zuhur, mungkin nanti asar, insya-Allah kalau turun semuanya penuh surau kita, penuh surau kita seperti salat Jumat. Sebab mereka semua turun. Okey, ada yang pergi kerja, tak balik kerja di tempat. Tapi kita tengok ramai juga yang duduk di rumah, katakan hari cuti, tak sempat, tak diperkenan oleh Allah untuk datang ke surau untuk solat berjamaah. Alhamdulillah ada yang solat berjamaah sebagai wakil untuk agar tidak kita yang tak hadir di surau tidak berdosa. Ambil pendapat yang mengatakan fardu kifayah, sehingga tuan rahimakumullah, bukan karena dia fardu kifayah terus ditinggalkan. Maka tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak ketika dihisab oleh Allah, disidang di mahkamah Allah, paling pertama disidang diperiksa amal ibadah solat kita sempurna. Okey, yang sunnah-sunnahnya sempurna ya Allah. Okey, tulis kelebihan fadilah-fadilahnya. Kalau kita tengok, kalau kita melihat nanti di akhirat, kalau kita boleh gambarkan, bayangkan bagaimana bertuahnya kita nanti dengan amal ibadah yang sempurna, kita menghadap Allah. Allah, mohon maaf dengan bahasa kitanya, tersenyum, Allah ridha kepada kita. Maka sering kita sampaikan bagaimana keadaan seseorang yang hidup di dunia menjadi orang baik, sampailah dia meninggalkan dunia, mengembuskan nafas yang terakhir menjadi orang baik. Malaikat itu gempar, bahkan satu riuh malaikat timur dan barat melihat roh seorang hamba yang dinaikkan ke hadirat Allah, diiringi oleh para malaikat sejauh mata memandang, melebihi raja-raja. Di mana ada raja di dunia? Bertasbih, Masya Allah, Masya Allah. Siapalah pulang itu, siapalah yang baik itu. Bau wangi tercium. Kenapa? Sebab membawa ruh orang beriman, orang yang baik melintasi langit. Sampai di pintu langit, diketuk pintu langit pertama. Siapa? Kami malaikat. Untuk apa kami bawa ruh pulang? Okey, dibuka pintunya, semerbak langit kedua, wangi langit terus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di hadirat Allah taala, diterima oleh Allah taala. Okey, kembalikan ruh hambaku, amal ibadahnya tersimpan baik, maka disebut Masya Allah. Kata para malaikat ketika melihat ruh hamba Allah yang selamat berjaya dihantar ke hadapan Allah dengan amal kebaikannya, apa kata para malaikat? Kenapa kalian? Ada yang bertanya, sebagian malaikat bertanya, kenapa sampai kalau begitu seronok melihat roh hamba naik ke langit, dihadapkan ke hadirat Allah? Apa kata para malaikat? Macam mana tidaknya dia selamat daripada fitnah dunia, dia tidak leka dengan dunia, dia tidak meninggalkan kewajiban dengan dunianya. Kita tengok pemimpin kita dahulu, pemimpin kita dahulu, bagaimana ibadahnya ribuan tahun hancur kena terfitnah dengan dunia. Maka tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib kita sempurnakan, kita tambah juga dengan sunnah-sunnahnya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amal ibadah solat sempurna, maka akan jadi sempurna diterimanya seluruh amal ibadah kita. Kalau kita banding-bandingkan dengan amal ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, umat manusia di bulan suci Ramadan berjuang mereka
untuk menghadiri solat tarawih berjamaah. Mulia solat tarawih berjamaah di bulan mulia, hanya disunnahkan di bulan suci Ramadan. Tapi walau macam manapun kedudukan solat tarawih itu adalah hanya sunnah saja. Sementara solat fardu zuhur, subuh, maghrib, isya, subuh, itu adalah solat fardu, solat wajib. Tentu tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana solat sunnah. Ibadah wajib adalah modal kita. Maka kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar amal ibadat kita, solat fardu sempurna, kita tambah dengan solat-solat sunnah, biar menjadi bonus ibadah kita. Alhamdulillah, kalau solat kita tidak sempurna, ada tampalannya, ada solat sunnah. Alhamdulillah, tetapi tak dapat bonusnya. Kita sebagai pekerja, misalkan di sebuah kilang atau di sebuah office misalkan, dekat-dekat raya dapat bonus, lepas tu dapat pula duit raya daripada tempat kita bekerja. Masya Allah, kita seronok. Dapat pula bingkisan ataupun parcel apa namanya. Masya Allah, kita seronok. Bagaimana kalau yang memberikan kita bonus, yang memberikan kita hadiah, kelebihan, keutamaan itu Allah Rabbul Jalil nanti di akhirat, di hadapan manusia. Di dunia saja kalau orang menang satu lomba, misalkan naik ke panggung, ke pentas atau ke tempat untuk mengambil hadiah, riuh, merasa bangga. Padahal cuma sebesar botol, tapi nilai keberhasilan itu membuat kita tuh bangga. Itu sampai berminggu-minggu kita rasa Masya Allah, ditonton, ditayangkan di seluruh siaran televisi atau TV di seluruh dunia. Dipertontonkan, diperlihatkan, bangga kita. Ada yang like dan share tentang kejayaan. Itu hanya dunia. Ini nanti di hadapan Allah, Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kurnianya dengan taufiknya untuk kita dapat sempurnakan ibadah wajib, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tuhan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dengan membicarakan hadis-hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kitab Tarikh Al-Khulafa. Hadis yang pertama di antara hadisnya adalah hadis mengenai laut. Rasulullah SAW bersabda, riwayat daripada Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya, ketika para sahabat bertanya, mereka pergi untuk melaksanakan tugas berdakwah atau mungkin berperang, mereka bertanya karena mereka akan melintasi laut, yang mana mereka tahu para sahabat air laut sejak dahulu sampai hari ini masin. Jadi dengan bahasa itu boleh ke air masin untuk kita berwudu? Ini soalan daripada para sahabat tentang keadaan air laut. Kalau kita pun dulu pun al-fakir macam itu juga. Jangan kata kita nak, kalau kita basuh ke muka, kita wuduk, kita gosok air laut itu, dia akan jadi pedih. Kalau kita pakai wuduk pula, Masya Allah, boleh ke? Ada yang bertanya, sahabat pun bertanya. Maka Nabi SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, Imam Ad-Daruqutni. Nabi menjawab, air laut itu suci dan bangkainya, bangkai laut, bangkai yang ada di laut, maksudnya bangkai yang memang duduknya di laut, bukan bangkai ayam campak ke laut, bangkai kambing campak ke laut jadi halal, bukan. Bangkai laut artinya ikan, apa yang ada di laut. Bahkan dikatakan oleh para ulama, mohon maaf dengan bahasanya, kalau memang dia duduk di laut, hidupnya di laut, anjing laut,
Cuma saya tak tahu anjing laut tu begitu. Masa kita tak pernah jumpa. Kalau tuan-tuan pernah jumpa, memang anjing itu hidup di laut, maka halal juga. Tetapi dalam syarah kitab Fathul Bari ada disebutkan oleh perkataan Imam As-Suyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil perkataan, kalau bahkan kalau di dalam kitab Hawashi Bujairimi, bahkan kalau haiwan yang hidup di laut bentuk dia manusia sekalipun, dikatakan halal. Halal kalau ada. Maka tu kil wakol, kita tak pernah, betulkah tidak ada yang namanya putri duyung, separuh ikan separuh manusia. Wallahu a'lam. Hanya kata daripada kata, bahkan dibuat film, dibuat sinetron duyung, kita tak pernah tahu. Tapi kalau seandainya ya pun, kalau ikut perkataan Imam dan kitab Al-Bujairimi, boleh dimakan. Tapi ada juga pendapat para ulama, kecuali haiwan itu kalau hidup di darat haram dimakan, maka kalau kebetulan dia hidup di laut makruh. Mereka tak mengatakan haram dimakan. Kalau kebetulan, misalkan contoh, ada anjing laut, anjing di darat haram, babi darat, khinzir haram. Ternyata ada babi laut, misalkan anjing laut, tak boleh dimakan. Kalau ikut pendapat yang mengatakan tadi itu, pendapat pertama, apapun bentuknya haiwan laut halal. Karena airnya halal, maka haiwan-haiwannya juga halal. Ikan itu memang dah inilah, cuma jangan sampai makanan itu supaya ikan, ada ikan beracun, jangan. Ikan beracun misalkan, kalau bentuk dia bahkan seperti manusia misalkan, pendapat ulama kata boleh, halal. Tetapi pendapat kedua yang mengatakan, kalau ternyata haiwan tersebut di darat, kalau hidup di darat itu persis misalkan seperti anjing misalnya hidup di darat haram, maka yang ada di laut, anjing laut, ada yang mengatakan makruh, tapi mereka tidak mengharamkan. Kalau ikut secara umum hadis, Nabi tak kecualikan apapun, berarti mutlak. Apa saja hidupnya di laut, yang berarti itu memang hidup di laut, hidupnya kalau bawa ke darat dia tak akan bertahan lama, itu berarti mereka itu memang hidupnya di air. Maka itulah ada kil wakol, ada pendapat khilaf tentang haiwan-haiwan yang hidup dua alam. Nah, kalau hidup dua alam memang para ulama mengatakan jangan dimakan. Sekarang kalau kita tengok tu, kita pun dari mana-mana asalnya makanan haiwan laut, seperti apa namanya yang besar tu, seperti labi-labi tapi di laut tu, kalau kami sebut penyu tu. Pan besar tu sebesar bantal tu. Tapi telurnya boleh dimakan. Haiwannya tak boleh, sebab dia hidup dua alam. Katak hidup dua alam, ular hidup dua alam. Ular tahan hidup di darat, dia tahan hidup di laut. Campak je ke laut, dia tak akan mati. Itu tak boleh. Tapi kalau memang betul-betul ada ular, belut, laut tempatnya, bawa ke darat mati, itu boleh dimakan. Nah sekarang macam mana kalau apa sebut situ yang besar tu, seperti kalau sebut penyu tadi tu, kenapa telurnya boleh dimakan tetapi haiwannya tak boleh? Diambil daripada hadis Nabi SAW pada hari Jumat, jam pertama yang pergi ke masjid, dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta. Jam kedua, kalau jam pertama tu malam daripada pagi lah, macam lepas subuh pergi ke masjid, zikir sampailah Jumat dimulakan. Itu seperti berkorban seekor unta. Jam kedua, ya anggaplah dalam pukul 10 sampai sebelum zuhur, itu seperti berkorban seekor kambing. Jam ketiga, itu standi pada kita yang datang sebelum azan lah, sebelum waktu masuk sebelum azan kita sampai masjid, itu seperti berkorban seekor ayam.
Jam keempat pada hari Jumat, mananya datang tuh imam dah khutbah, malaikat di pintu masjid pun dah tutup catatannya sebab dah habis dah. Maksudnya kalau imam khatib dah khutbah, malaikat yang jaga di pintu dah tutup buku dah. Bukan kita katakan tak dapat catatan, sah Jumatnya, cuma malaikat dah tutup buku catatan ditutup dah. Itu yang dikatakan. Kalau macam kita datang manakala sebelum azan, mana kita sempat solat sunnah tahiyatul masjid, dapatlah baru seperti pahala berkorban seekor ayam. Datang ke masjid dah solat dah imam, tak sempat dengar khutbah, tapi sah Jumatnya, dapat pahala. Bahkan dia dapat seperti berkorban sebiji telur. Nabi tak sebutkan sebiji sebesar telur ayam, tak mengatakan sebesar telur burung merpati. Nabi sebut telur saja. Akhirnya daripada pandangan ini para ulama mengatakan hukum semua telur boleh, kecuali kalau telur itu beracun, memudaratkan, maka haram. Jadi kalau kita tengok di sini telur cicak boleh juga, tapi kita tak naklah. Makanya kadang-kadang kita ada kaedah selain daripada Nabi sebut telur aja, telur ular misalkan, kalau kita rasa berani makan ikut hadis ini silakan. Ini pandangan para ulama. Ada yang mengatakan telur, semua telur itu boleh, bahkan telur ular, tapi kalau memudaratkan, beracun, haram. Tapi kalau kita agak-agak, kita tahu telur ular tak lalu nak makan, tahu telur cicak tak lalu nak makan kita. Cuma kalau kita ikutkan hadis boleh. Maka daripada itulah pendapat yang mengatakan bahawa labi-labi ke apa namanya yang di laut, apa yang hidup di laut, dia hidup dua alam, telurnya boleh, tapi haiwannya haram, yang hidup dua alam. Jadi daripada hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mengatakan, ketika ditanya Nabi tentang laut, kami ini nak pergi musafir, dalam perjalanan kami akan melintasi laut, kami tak bawa air, kalau bawa air pun secukupnya untuk minum, air laut tak boleh diminum. Macam mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, laut itu bersih, tahur, bangkainya yang ada di laut, bangkai makhluk yang hidup di laut halal. Itu Imam Ad-Daruqutni. Dan hadis selanjutnya, hadis yang selanjutnya, as-siwaku madharatun lil fami wa mardatun lirabbi, riwayat Imam Ahmad. Siwak yang kita pakai murah aja, 3 ringgit, 2 ringgit, siwak kayu arak. Tetapi tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita komitmen, kalau kita continue memakainya, al-fakir saya memakai siwak itu, tak pernah minta maaf dengan bahasanya. Tapi mudah-mudahan sebagai bukan jadi doa tak elok lah. Cuma saya tak pernah pakai siwak lama. Namun kita letak di poket, tapi tiba-tiba cari tak ada dah. Tak mana letaknya, beli lagi, pakai lagi, hilang lagi. Pakai yang letak kat sini juga tu pun juga sama, hilang juga. Macam mana nak pakai tu? Saya letak di tasbih, ikat di tasbih. Mana selama tasbih itu ada siwak, tapi tak boleh terlalu panjang kalau tak tasbih. Jadi macam tak seronok memakainya. Okey, kita letak. Maknanya kerana dia murah, tak mahal mana siwak. Nabi SAW meriwayatkan riwayat Imam Ahmad, riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siwak itu adalah menyucikan mulut dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam fadilah siwak ini, 1-2 rakaat solat dengan siwak. Siwak ya kayu yang arak yang kita buat, yang kita pakai. Kalau kita ada duit lebih, kita belilah. Kalau kita datang daripada haji pada Makkah tu, banyak sahabat-sahabat kita tabligh yang memilikinya tu. Bahkan minta maaf tuan-tuan, saya kerap cuba tertinggal kalau turun ke Kelang ni, kadang-kadang tak terbawa brus gigi, tak terbawa obat gigi. Ternyata siwak yang kita pakai tu lepas subuh kita bersiwak tu sama bersihnya dengan
berus gigi, bahkan minta maaf, bahkan boleh menghilangkan bau mulut. Ini ajib memang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu rahasia yang ada tu, maka dalam padilahnya adalah memudahkan ruh ketika orang nazak itu disiwakkan. Siwakan. Kalau beliau akan meninggal, dia akan meninggal dengan tenang, ruh cepat keluar. Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat pun menyukainya. Dan sunnah Nabi, 3 perkara Nabi yang tak pernah tinggal: siwak, tongkat, katakan salah satu juga adalah apa? Sikat rambut yang Nabi selalu bawa ke mana-mana. Tongkat itu untuk kalau solat di padang tancap sebagai sutra. Siwak, kemudian sikat rambut ke Nabi itu selalu kemas. Di antara riwayatnya seperti itu. Jadi kalau kita makan siwak, solat dengan satu kali solat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada solat 70 rakaat. 2 solat lebih baik daripada 70 kali solat 2 rakaat. Berarti kita untuk menambah pahala sunnah lagi. Maka tu hadis riwayat lain Nabi menyebutkan, tapi hadis itu bukan riwayatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau tak silap. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Atau kama qala juga riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap mereka hendak melaksanakan solat. Berarti menunjukkan betapa pentingnya untuk kita bersiwak. Maka tu kalau seandainya di dalam kitab PK seumpama I'anatul Talibin dibahaskan, kalau seandainya terlupa membawa siwak tak ada, macam mana untuk sebelum solat itu untuk kita gosok gigi kita guna lengan baju? Kita kalau ada imam-imam tu misalnya lupa bawa siwak, dia akan pakai ni. Kan mulut dah bersih, nak ambil padilahnya. Misalkan rasa geli kalau pakai baju, pakai tangan macam mana? Bahkan ada pendapat mengatakan kalau tak bawa siwak, misalkan kebetulan tangan kita tu kasar, untuk ambil padilah siwak gosoknya. Tapi sebagian pendapat ulama tidak, tangan walaupun kasar tak termasuk dalam sunnah untuk sebagai pengganti siwak. Yang ada itu adalah setelah siwak tak ada kain, ujung kain, kalau sorban, karidak, atau baju pun tak masalah. Itu kalau kebetulan kita tak bawa siwak. Tapi bagi orang yang biasa pakai siwak, memang kalau kita tak terbiasa memang susah tu. Susah. Rasa malu ada. Atau kalau kita pakai siwak kan kita pakai, ada orang kalau kita pakai macam ni, kanan atas dulu, baru bawah, baru kiri atas, bawah, baru putus sekali atas. Itu cara kita memakai siwak. Jadi kalau siwak misalkan dikatakan jangan lebih daripada 1, ini kurang tak ada masalah, jangan lebih. Soal panjang-panjang susah kita nak jaga. Kita letak di poket salah, kita letak di sini, kejap hilang. Tak terhitung dah kita pakai. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, dulu saya ingat siwak ni, kalau ada orang pergi Mekah, pergi haji je bawa balik itu, kita dapat pun satu macam sepanjang saya punya ni, dipotong menjadi berapa 5 potong. Ambil sini ujung, lepas tu diikat di tasbih. Jadi kalau pakai tu, kalau sunnahnya memakainya tidak bukan pakai macam ni, kan? Pakai. Kalau kita nak pakai ikut sunnahnya, bukan macam ni. Ini bukan mikrofon, ni pegang. Nah, kalau kecil macam mana nak pegang macam tu? Nah, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi sekali-kalilah kita try lah. Mungkin kalau kita rasa malu, memang ada rasa malu kalau kita tak terbiasa. Tapi ingat, itu sunnah Nabi.
Kita ingat bahwa mengamalkan satu sunnah Nabi, di mana saat sunnah Nabi itu terlupakan, dilupakan, itu adalah lebih baik daripada mati syahid. Bahkan dikatakan lebih baik daripada 100 pahala syahid. Walaupun hadis itu diperdebatkan oleh para ulama, kilwaqal hadisnya, tapi bukan hadis bukan hadis maudhu, bukan. Mengamalkan satu sunnah Nabi di saat sunnah Nabi itu ditinggalkan oleh umat itu lebih baik daripada 100 syahid pahalanya. Kalau kita tengok sekarang, orang kata, paling mohon maaf dengan bahasa orang-orang biasa pergi masjid yang pakai siwak. Orang yang tak biasa sekedar pergi masjid itu solat, memang dia tak pakai. Tapi kalau seperti kita yang biasa mengaji, para sahabat-sahabat kita pada jamaah, ahbab, tabligh, itu yang memakai. Seolah-olah memakai siwak untuk tidak terkubur sunnah Nabi itu terwakilkan. Padahal bukan terwakilkan, sebab dia individu masing-masing. Dia yang pakai, dia akan dapat pahala. Dia bukan fardu kifayah, dia sunnah. Nah, kita mengharapkan daripada kecintaan Allah. Kenapa? Sebab diantaranya adalah ketika kita solat itu, kita berdepan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, bukan berarti Allah ada di depan kita, tetapi Allah nak tengok kesungguhan kita. Maka daripada itulah para ulama memberikan satu gambaran, sekali lagi, untuk setiap kita nak masuk solat fardu berjamaah, pastikan mulut kita tu bersih. Minta maaf kalau ada di antara kita yang mengambil pandangan, karena juga ada khilaf juga, termasuk mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yang mengatakan, salah satu ulama yang mengatakan hukum rokok itu makruh. Hukum rokok itu makruh. Imam Ibnu Abidin beliau mengatakan hukum rokok itu makruh. Katalah ada di antara kita yang mengambil pandangan itu tidak mengharamkan, mazhab kita haram. Kalau kebetulan kita memakai pandangan sehingga kita hisap rokok, kita hisap vape, misalkan saja, pastikan sebelum masuk ke masjid berkumurlah terlebih dahulu, berus gigi itu sebelum kita masuk. Kita hormati, sebab dalam hadis ketika kita solat, Allahu Akbar, kemudian kita baca Allahu Akbar kabira, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu hebatnya bacaan kita ketika kita solat itu, malaikat sambut dengan mulutnya. Bacaan kita itu disambut dengan mulut. Maka tu guru kami mengatakan, tergamak ke kita, mulut bau rokok, terus ketika kita baca, malaikat sambut dengan mulut bacaan kita itu. Itu di mana kesensitifan kita itu, kata jadi tuan-tuan rahimakumullah, kalaulah tuan mengikut pandangan yang mengatakan rokok makruh, sehingga tuan-tuan ada yang hisap rokok, pastikan sebelum masuk ke surau, bilik tempat wudu ada, berkumur-kumurlah, gosok dulu supaya kesan bau rokok itu hilang daripada mulut kita. Senang kita selesai kita menghadap Allah dengan malah menghadap para malaikat. Sebab sebagaimana terganggunya orang yang hidup di dunia, apa yang ada di lingkungan kita, macam itu juga para malaikat itu terganggu dengan bau-bauan yang tidak sedap yang keluar daripada mulut kita, daripada diri kita ketika kita solat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian dua hadis seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menjadikan kita mengerti salah satu daripada amal ibadah ataupun keabsahan ataupun kesempurnaan ataupun apa yang kita kena buat dalam hidup ini yang ada keterkaitannya dengan ibadah kita, seperti wudu dengan menggunakan air laut, tak ada masalah, boleh, halal, dan memakai siwak sebelum kita solat ataupun sebelum kita berwudu. Apakah sama kita berus gigi dengan guna berus gigi, obat gigi, sama tak fadilahnya dengan siwak? Kalau kita katakan sama dalam membersihkannya, tentu kita kena ada niat. Kita ada niat, karena yang membezakan antara adat dan ibadat itu adalah niat.
Kalau hanya niat kena rutiniti kita tiap-tiap hari berus gigi tanpa kita membersihkan mulut kita, mengambil sunnah Nabi, tentu kita tak dapat pahala. Hanya dapat bersih mulut saja. Tapi kalau kita niat kena Nabi suruh kita membersihkan mulut ketika kita akan menghadap Allah, tentu kita akan dapat pahala sebab mengikut sunnah arahan Nabi membersihkan mulut. Maka tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kepahaman, dan Allah anugerahkan kepada kita anugerah Allah ridha dengan kita untuk kita melaksanakan amal ibadah. Dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita buat itu karena Allah ridha kepada kita. Dan mudah-mudahan kalau kita leka, kita terlupa, Allah cepat-cepat ingatkan kita untuk kembali kepadanya. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, halalan wa thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.